Ya kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita seluruh bentuk nikmat, terutama nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka memperkuat keimanan kita, iman akidah kita. Selain juga tentunya untuk saling mengenal, lebih mengakrabkan diri satu dengan yang lain dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur dan dapat diberikan keberkahan selalu dalam setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam serta salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, figur yang selalu kita bawa dan ingat namanya, dan selalu kita ikuti ajarannya, dan semoga kita bisa konsisten mengikuti seluruh sunnahnya sehingga pada akhirnya kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba pada kajian akidah yang kelima. Insya Allah masih dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Zain selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Taman Quraniyah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan dengan yang kelima. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti kajian ini sampai dengan sedalam-dalamnya, sejauh-jauh yang kita mampu. Dan tentunya sebagai bekal kita, keluarga, serta sanak saudara dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita buka kajian kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dan langsung forum kami serahkan kepada Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Zain. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita hari ini insyaallah yang kelima dengan judul At-Tauhid Al-Aqidah. Dulu yang pertama judulnya Ilmu Allah. Yang kedua Az-Zikr wal Fikr. Yang ketiga At-Tauhid. Yang keempat Ma'rifatullah. Di sini kita akan uraikan yaitu ala kadar tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akidah kita inilah dasarnya. Ya, tauhid, yaitu tauhidul ibadah dan tauhidul uswah. Penghambaan hanya kepada Allah dan contoh hanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang kalimat la ilaha illallah. Kalau kita uraikan dalam bahasa Arabnya ini, la-nya ini disebut la nafiyah lil jins. Itu la yang menidakkan totalitas, sama sekali tidak ada. Apa itu selanjutnya? Ilaha, yang asalnya ilahun, karena diawali dengan la nafiyah lil jins, maka tanwinnya hilang, hilang. Kemudian malah dia menjadi mansub ilaha, la ilaha. La ilaha, illa itu huruf istisna kecuali. Illallah. Jadi tidak ada Tuhan sama sekali, illallah, kecuali Allah. Kemudian yang berikut kalimat tauhid adalah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun dan Muhammad
itu mubtada, Rasulullah adalah khobar. Muhammad itu utusan Allah. Sekarang kita lihat al-qadar penjabaran dari la ilaha illallah. Ini paling tidak kita lihat ada 8. Sebetulnya banyak sekali, tapi ini yang pokok-pokok yang nanti bisa dikembalikan kepada yang 8 ini. Yang satu adalah la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La waliya illallah. Tidak ada pelindung kecuali Allah. La hakimah illallah. Tidak ada yang bisa memutuskan perkara dengan benar illallah, kecuali Allah. Kemudian la malika, pendek namanya, la malika illallah. Tidak ada kepemilikan kecuali untuk Allah. Lalu la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Selanjutnya yang nomor 7, la ghayata illallah. Tidak ada tujuan akhir kecuali Allah. Dan kesimpulannya la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi illallah kecuali Allah. Nah, inilah yang dikenal dengan tauhidul ibadah, ya, satu-satunya pengabdian. Kemudian kalimat tauhid kita ini selain la ilallah akan diikuti dengan Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammadun itu mubtada, Rasulullah menjadi khabar. Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Jadi Muhammadun Rasulu. Ya, jadi khobar itu marfu sama halnya dengan mubtada, marfu. Lalu Rasulullahi, Rasul menjadi mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Itu kurang lebih kajian tata bahasanya. Nah, kata atau kalimat Muhammadun Rasulullah itu dimaknai sebagai Muhammad itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Nah, ini maka dalam praktikumnya amudian amrun minallah ke atas, yaitu hubungan hablun itu tali, hubungan kepada Allah, dan afqian datar, yaitu mendatar, hablum minan nas, yaitu tali hubungan kepada manusia. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan tauhidul uswah, satu-satunya teladan. Ya, kita bahas satu demi satu dengan beberapa dalil. Yaitu untuk nomor 1, ya, jabaran la ilaha illallah, jadi la khaliqa illallah. Bisa dibuka di surat Yasin, surat 36 ayat 81. Surat 36 ayat 81. Insya Allah kalau kita sering pegang Al-Quran, jadi Al-Quran ini familiar sama kita, ya, sehingga tahu persis kita. Yang kita perlu hafalkan adalah nomor surat. Yang nomor 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, dan seterusnya. 36 adalah surat Yasin. Surat Yasin ayat 81 bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Nah, dengan dalil ini maka seorang mukmin mengimani Allah lah satu-satunya Khaliq, pencipta yang udah mati, nanti diciptakan lagi. Jadi kita dulu dari belum ada diciptakan menjadi ada, lalu kita beredar di muka bumi, lalu pada saat-saatnya kita mati. Nah, mati ini sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nah, nanti dibangkitkan kembali kita, ya, untuk menerima ganjaran yang pernah kita lakukan di bumi ketika hidup, ya. Maka la khaliqa illallah,
tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Dan nanti juga tidak ada yang membangkitkan kembali kecuali Allah. Itulah yang kita harus pahami dan kita yakini bahwa ya, tidak ada zat yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan tidak ada yang berkuasa menciptakan apapun ya kecuali Allah, dan tidak ada yang berkuasa membangkitkan kembali manusia kecuali Allah. Dan Allah itu Al-Khalaq Al-Alim, Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Itulah pegangan kita untuk menyatakan bahwa la ilaha illallah bermakna la khaliqa illallah. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan biasanya habis sholat subuh, habis sholat maghrib, itu zaman dulu orang bikin 100 kali. Kalau sekarang umumnya 50 kali atau 33 kali. Ya, saya ingat saya masih di kakeknya Amri, dulu zikir itu pagi subuh itu 100 kali. La ilaha illallah. Nah, di hati kita apa? Nah, antara lain la khaliqa illallah. Jadi hati kita enggak ngawur dan tidak semata-mata kita mengartikan tiada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan itu Tuhan yang bagaimana? Yang pencipta. Selanjutnya, la ilaha illallah juga dimaknai la raziqa illallah. Tidak ada yang razik, yang memberi rezeki, baik itu materi atau non materi yang Allah berikan kepada manusia. Allah lah yang pemberi rezeki itu. Ya, kalau yang rezeki yang materi, misalnya uang, misalnya makanan. Yang non materi, misalnya tenaga, ya, kemampuan berpikir. Nah, itu adalah yang berikan si manusia tadi adalah Allah. Dikatakan la raziqa illallah. Ini pada surat 2. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, Allah menyeru manusia bisa dengan anas, bisa dengan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau bentuk umum ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Di sini anas manusia itu pakai alif lam, ya, alif lam ta'rif, ya, disebut istighraqil jins, segala manusia, manusia yang mana saja itu ya ayyuhan nas. U'budu, kata abadah ya budu, u'bud ini fi'il amr, kata kerja perintah, ya, sembahlah, beribadahlah, ibadahilah. Ya, rabbakum jadi maf'ul bih, robba mudhaf, kum mudhaf ilaih, Tuhanmu. Allazi ini yang menerangkan, ya, yang menerangkan, allazi yang khalaqakum telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum menciptakan yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa. Bertakwa itu imtisalu awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. La'allakum tattaqun. Penjelasan berikut, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allazi yang dialah yang ja'ala telah menciptakan, menjadikan, lakum bagi kamu al-arda bumi, firasyan sebagai hamparan, jadi yang mudah untuk ditinggali, firasyan, wassama'a dan langit binaan sebagai atap
Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian dia Allah menurunkan dari langit air, ya, air hujan kita kenal ya. Dengan air hujan jatuh ke bumi, fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum. Fa maka akhraja di Allah mengeluarkan bihi dengan adanya air itu apa yang dikeluarkan minas samarut berbagai buah-buahan rizqan sebagai rizki lakum bagi kamu. Nah, maka ini endingnya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah andad, tandingan, sekutu. Wa antum ta'lamun. Wa-nya wawul hal yang dalam kajian nahwu, wa-nya wawul padahal. Jadi bukan dan ya. Padahal ya, antum kamu ta'lamun mengetahui tidak ada yang berkuasa seperti Allah. Tiada yang menciptakan, menjadikan seperti Allah. Ya Allah tunggal satu-satunya. Nah inilah akidah kita mengatakan bahwa la roziqo illallah. Jabar dari la ilaha illallah tadi. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah dimaknai dengan la waliyya illallah. Tidak ada yang melindungi. Tidak ada yang menjadi pelindung illallah kecuali Allah. Diambil dalilnya dari surat 17. Surat 17 itu surat Al-Kahfi. Wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidz walada. Alladzi lam yattakhidz walada. Pak Haji. Ya. Maaf Pak Haji, bukannya Al-Isra ya 17. Ayat Al-Isra, maaf ya. Maaf Pak Haji. Surat 17 Al-Isra ya, saya baru bukan. Surat Al-Isra surat 17 ayat 111. Alhamdulillah dikoreksi ya. Yaitu pada ayat terakhir dari surat Al-Isra. Ya. Wa qulil hamdulillah. Wa dan kul katakanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang lam yattakhidz adalah jadi yattakhidz itu fi'il mudhari ya, huruf terakhirnya sukun. Jadi lam ini disebut harfu jazmin, huruf jazim. Nah, yattakhidz zalnya mati ya, sukun. Waladan satu orang pun, walam yakun dan tidak ada lahu syarikun fil mulki bagi dia serikat sekutu fil mulki dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun dan tidak ada yang menjadi baginya waliyun. Nah ini banyak tuh terjemahannya antara ini penolong. Minadzulli ya, penolong wakabbirhu takbiro. Jadi dan bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah wakabiru dan agungkanlah takbir Allah sebenar-benar keagungannya. Ya, ini dalil yang bisa kita ambil untuk nomor 3 la waliya illallah surat 17 surat Al-Isra ya ayat 111 ayat terakhir dari surat Al-Isra ya. Wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyu minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Selanjutnya Allah ini satu-satunya hakim. Ya, jadi kalau di dunia ada hakim, itu hakim yang ya sementara antara mereka. Ya, kalau benar itu dia bisa masuk surga, ya dia salah itu masuk neraka. Ya kebetulan guru saya seorang hakim dulu. Ya, dia bilang ini orang kayak anak ini ada 3 macam. Hakim itu ada 3 macam. Yang pertama dia memutuskan perkara yang benar sesuai dengan ilmunya, ini masuk neraka. Yang kedua hakim memutuskan perkara ya, yang tidak sesuai dengan ilmunya, ini masuk neraka. Dan yang ketiga hakim yang tidak ngerti hukum, ya, asal menjadi hakim aja. Nah, ini kita lihat banyak sekali sekarang ini ya, yang itu calon penghuni neraka. Ya. Nah, ini dalil ini kita baca lagi. Wa qul alhamdulillah wa dan kul
fil amr, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang isim mausul, lam yattakhiz, tidak mengambil, ya, waladan, seorang anak pun, walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyun minadz zulli, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, ya, walam yakun lahu minadz zulli, walam yakun lahu waliyun minadz zulli, wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah itu sebenar-benar pengagungan. Ini untuk menjadi dalil bahwa Allah itu la hakima illallah, tidak ada yang memutuskan perkara, menyimpulkan segala suatu perkara masalah illallah, kecuali Allah. Selanjutnya di nomor 5, la ilallah juga dimanai la malika, maknanya pendek. Sebetulnya antara tulisan malika dan malika bisa sama cara nulisnya. Ini untuk memudahkan. Jadi malika kita sambung mim lamnya. Kalau malika sengaja alifnya kita tonjolkan. Nah, jadi maka di surat An-Nas, Qul a'udzu, di Al-Fatihah bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Dua-duanya benar. Nah, maknanya beda-beda dikit ya, beda tipis ya. Jadi nomor 5 inilah malika illallah, tidak ada raja. Ya. La malika illallah, tidak raja illallah, kecuali Allah. Kita lihat surat 59. Surat 59. Surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallah, ialah Allah. Ya, Allah itu zaman dulu pernah dipertengkarkan, apakah Allah itu nama diri apa nama zat. Ya, kita nggak usah ikut bertengkar, terserah mau yang mana. Ya, bisa al-ilah tambah ya, ilahun tambah al jadi al-ilah, ya, diidghamkan jadi Allah, atau Allah itu nama diri, ya udah Allah aja ya, nama itu Allah. Dialah Allah yang la ilaha illallah, ya, dialah Allah yang la ilaha illa huwa. La ini disebut nafiyul jins, yang tidak ada ilah kecuali dia. Jadi satu-satunya ilah hanyalah Allah yang bersifat al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Ya, bisa kita lihat di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, ya. Ya, subhanallah amma yusyrikun. Subhana, maha suci Allah, amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka persekutukan. Nah, itulah tunggalnya Allah. Jadi Allah itu satu-satunya Tuhan, ya, bebas dari segala macam persekutuan. Ini untuk memperjelas itulah malika illallah. Selanjutnya ada juga ayat 59 ayat 24-nya, ya. Wal khaliqul baril musawwir lahul asmaul husna yusabbihu ma fis samawati wal ard wal azizul hakim. Ya, silakan lihat di surat Al-Hasyr ayat 24. Untuk yang keenam, Malik, ya, Malik, ya, yang memiliki. Kita baca tiap hari nih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Surat 3 ayat 26. Surat 3 Ali Imran ayat
26. Qul, ini fil amr, asalnya qola yaqulu, qul. Ya, kemudian qulillahumma, lamnya dikasih harokat kasroh, itu kajian tajwid, lil tiqo'is sakinain, bertemu dua mati, el dari kul mati, Allahnya al mati, jadi dikasih ekstra baris kasroh, artinya qulillahumma. So kalau nggak dikasih baris nggak bunyi, ya, L pertama mati, L kedua mati, nggak bunyi, jadi dikasih ekstra harokat kasroh, jadi menjadi qulillahumma. Qul, katakanlah Allahumma, wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, malikal mulki, ya, yang mempunyai kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Tu'ti, ata yati, ya, huwa yati, ya, anta tu'ti. Tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, ya, man tasya, kepada orang yang engkau kehendaki. Kemudian wa tanzi'ul mulka, dan engkau cabut, ya, tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau kehendaki. Kemudian wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Khairu, di tanganmu lah segala macam kebaikan. Ini kata-kata di tangan, ya, kemudian jangan kita pertentangkan ini, apakah tangannya seperti manusia bertangan, wallahu alam seperti apa. Ya, jadi auto laisa kamislihi syai'un, itu akidah kita. Allah itu nggak ada serupanya apapun. Yang jelas ayat mengatakan bil khairu, bisa di kekuasaan mula adanya al khair, kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Inna, sesungguhnya, ka, ala kulli, atas segala sesuatu, syai'in, ala, atas kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nanti pada ayat 27 itu dikasih contoh tulijul fin nahari dan seterusnya. Itu adalah contoh dari innaka ala kulli syai'in qadir. Itu untuk membahas nomor 6, yaitu, ya, ayat surat 3 ayat 26. Ya. Ini ada kedua nih. Ya. Oh enggak, sekarang berikut nomor 7. La ghayata illallah. La ghayata illallah. Enggak ada tujuan akhir kecuali Allah. Surat 6 ayat 62. Kita lihat 662. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ala, kecuali, ya, ala, ketahuilah, lahul hukmu, baginya lah hukum, segala hukum, wa huwa asrarul hasibin, dia Allah, ya, penghitung yang sangat cepat, pembuat perhitungan yang paling cepat. Ini untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah itu, ya, sebagai titik akhir dari segala macam perbuatan kita. Kita lihat selanjutnya. Nomor 8, la ma'buda illallah. Ini kita hafal semua pasti. Itu pada surat Al-Kafirun. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya wahai ayyuha, sekalian, al-kafirun, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La, tidak. A'budu, aku menyembah, ya, yang ta'budun, yang kamu sembah. Jadi
La a'budu ma ta'budun. La ini nafiah, aku tidak akan menyembah ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Begitu juga wala antum a'abiduna ma'bud. Wa dan la tidak juga antum kamu a'abidun isim fa'il penyembah ma terhadap apa yang a'budu aku sembah. Jadi mereka nyembah juga tapi beda dengan kita. Meskipun dulu ada mengatakan bahwa itu Allah, tapi Allah yang lain, bukan itu ya. Itu patung-patung jadikan ilah jadi Allah. Ini dua kali ulang, wala ana abidu ma'abattum, ya. Wala ana abidu ma'abattum, wa dan la tidaklah anak aku abidun penyembah ma'abattum apa yang kamu sembah. Artinya antara sur ayat 3 dan 4 ini ya sama arahnya. Nggak ada persamaan penyembahan antara mereka dengan kita orang beriman. Lalu ayat 3 tadi diulang dalam ayat 5. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidak juga kamu menjadi penyembah ma'abud terhadap apa yang aku sembah. Nah, kesimpulan lakum dinukum waliya din. Lakum la bagi kum kamu, dinu agama kum kamu. Waliya wa dan li ya aku, wa dan li bagi ya aku, dini asal dini ada ya terakhir yang dibuang ya. Ya banyak sekali ini contoh bahwa ya terakhir itu posesif ya yang artinya milikku itu dibuang tapi harokatnya diteruskan itu harokat kasroh dini asalnya dini ya, jadi wa dan li untuk ya aku dini agamaku. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini yang sangat jelas bahwa surat Al-Kafirun ini perbedaan yang frontal antara orang beriman, ya orang Islam sekarang tentunya, dengan orang non-Islam, ya yang mereka tentunya termasuk orang yang tidak beriman, percaya juga sama yang lain, tapi mereka tidak tergolong orang beriman. Nah itu jadi untuk membahas nomor 8 ini, ya, yaitu surat Al-Kafirun. Nah, kesimpulan dari 1 sampai 8 ini menjadi tauhidul ibadah. Satu-satunya tauhid al-ibadah, penyembahan, pengabdian. Maka seorang mukmin muslim tidak ada yang dia sembah kecuali Allah. Ini kita berhati-hati dengan perantara-perantara. Jangan sampai perantara-perantara ini mengganggu akidah kita sehingga melenceng, meleset dari tadinya ya hanya meyakini ya yang abid, yang ilah itu Allah, menjadi ada tambahan yang lain. Dan inilah secara ringkas untuk la ilaha illallah, ada 8 penjelasannya yang disimpulkan menjadi tauhidul ibadah, tesanya peribadahan, ya pengabdian, tunggalnya pengabdian. Lalu bagaimana dengan potongan kalimat tauhid yang kedua? Muhammadun Rasulullah. Uraian nahunya Muhammadun itu mubtada, Rasulullah menjadi khabar. Terdiri dari Rasul itu mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Jadi Muhammadun Rasulullah ya. Nah, kita kadang-kadang ketika kita zikir salah sebut ya. Nah, jadi hendaknya zikir kita yang memang itu berbahasa Arab sesuaikan itu dengan kaidah bahasa Arab dengan nahwu sorofnya Muhammadur Rasulullah. Jadi membaca ya, zikir ya, terutama yang berasal dari Al-Quran harus benar bahasa Arabnya, nahwu sorofnya dan tajwidnya. Kecuali zikir yang bukan dari Al-Quran ya, yang penting bahasa Arab benar. Yang mengenai tajwidnya, ya tajwid itu hanya wajib dalam Al-Quran. Bahkan untuk mentajwidkan Al-Quran, ya kita punya pedoman malam yujawidul Qur'ana asimun. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, dia berdosa. Gitu. Ya. Kita teruskan. Muhammadun Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ya, apapun apa saja kegiatan kita
hendaknya mencontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka kemudian tegak ke atas hablum minallah, yaitu hubungan kepada Allah, dan afqian yang mendatar hablum minanas, yang bagaimana perilaku kita berhubungan dengan manusia. Nah, maka dikatakan Muhammad ini sebagai Rasulullah, sebagai tauhidul uswah, satu-satunya uswah, satu-satunya contoh teladan. Kita lihat beberapa dalil dari Al-Quran. Ini Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Surat 33 ayat 21. Surat 33. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kita ulang bacanya. Laqad kana lakum. Ada dua penguat, la penguat, qad penguat, ya, litahqiq penguat, ya. Benar. Karena adalah lakum bagi kamu sekalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, yang maksud adalah Nabi Muhammad SAW, uswatun, uswah, contoh teladan hasanatan yang baik. Tapi ini ada batasannya, nggak semua orang yang menjadikan Muhammad contoh yang baik, ya. Bahkan di negeri kita ini juga ada yang mengerikan itu, ya. Nabi Muhammad itu disepelekan, ya. Tidak, buat kita ini Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik. Nggak ada orang yang terbaik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh ada pada diri Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, ya, untuk orang-orang yang yarjullah, mengharapkan perjumpaan kepada Allah, wal yawmal akhirah, yang mengharapkan tibanya hari akhirat. Ya, wa dzakarallahu katsira, dan orang itu, ya, banyak menyebut nama Allah. Zakara menyebut, ya, katsira banyak. Nah, inilah kita hendaknya memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang digolongkan pada ayat ini, yaitu menjadikan Muhammad uswatun hasanah, ya, dan juga zakarallaha katsira. Ya, bagaimana caranya? Alhamdulillah kita ditakdir Allah beragama Islam, tinggal diterusin, jangan asal Islam aja, ya. Makanya ini mungkin, ya, yang kita kerjakan hari ini, taklim dalam akidah, ya, salah satu cara untuk menempatkan diri kita benar-benar pada dinul Islam. Jadi akidah Islamiyah yang kita bahas sekarang ini, untuk menempatkan diri kita betul-betul sebagai salah seorang anggota istilah gampang, ya, anggota dalam dinul Islam ini, agama kita, agama Islam dengan akidah yang baik, ya. Maka ini jelas yang menjadi contoh teladan bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah, ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Ini penjelasannya kemudian tegak ke atas hablum minallah. Bagaimana kita berhablum minallah,
contoh Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan di sini contoh surat 3 ayat 112. Ya, ini baik yang afti ya, atau yang amudian ya, yang ke atas ke Allah maksud ataupun yang ke masyarakat, itu ada contoh yang kita harus ambil dari Muhammad SAW. Disebutkan Allah dalam surat 3 Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika binahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi hablum minallah, hablum minan nas di sini tergambar mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Nah, kecuali, nah inilah ya, kecuali illa bihablum minallah, mereka menjadikan hablum minallah, ya, tali agama Allah, ya, yaitu kepada Allah, ya, wa hablum minan nas, dan hubungan kepada manusia. Habl itu tambang arti sebenarnya. Jadi hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kemudian wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Nah, bukan itu aja, wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu zalika biannahum, karena mereka kanu adalah yakfuruna, kafir ingkar biayatillah, terhadap ayat Allah, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan dulu ini ya, karena anbiya nabi udah enggak ada. Ya, wa yaqtuluna al-anbiya'a, mereka membunuhi nabi-nabi tanpa hak, tanpa kebenaran. Zalika, hal itulah ya, bima asau, yang disebabkan karena mereka asau, durhaka, maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Ya, ini jelas ya, untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, ya, amudian dan aftian. Kalau kita sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya uswah, maka beliau menjadi tauhidul uswah, satu-satunya contoh yang wajib kita ikuti. Nah, ini ya, berarti dengan demikian akidah kita benar dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yaitu tauhidul ibadah dan tauhidul uswah. Mungkin tunggu pertanyaan dulu ya, biar bisa nyambung. Ya, misalnya tanya yang udah lewat boleh ditanyakan, atau yang sekarang juga boleh. Silakan. Ya, silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan. Apa ada? Sepertinya belum ada yang mau bertanya dulu, Pak Haji. Ya, kita lanjut dulu, Pak Haji. Ya. Jadi kita ulang aja ya, ulang sedikit ya. Nah, pelajaran kita yang kelima ini tentang tauhid, al-aqidah. Itu yang kita semua hafal, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. La namanya la nafiyah lil jins. Itu la yang menidakkan sama sekali jenis-jenis itu. Ilaha asalnya ilahun. Nah, tapi karena ada la, maka dia menjadi mansub, dan juga dia tidak menerima tanwin. Jadi la ilaha, bukan ilahan, ya, ilaha. Jadi dia menjadi hilang tanwinnya. Illa istisna, kecuali Allah, la ilaha illallah.
Ini hafalan kita, bacaan kita sehari-hari. La ilaha illallah. Hendaknya setelah kita mengkaji ini lebih nempel dengan terjemahannya dan kita sudah ada pemahaman tentang penjabarannya. Ini minimal 8 ini. La khaliqa illallah, la raziqa illallah, la waliya illallah, la hakima illallah, la malika illallah, la malika illallah, la ghaya illallah, la ma'buda illallah. Jadi ketika kita tahlil pakai hak besar, tahlil ya. Kita bertahlil, apa itu tahlil? Mengucapkan la ilaha illallah. Di qalbu kita ini nih minimal 8 ini. Ya la khaliqa illallah, la ilaha illallah. Ya, kita mengatakan la khaliqa illallah, la ilaha illallah, la raziqa illallah, la ilaha illallah, la waliya illallah, la ilaha illallah, la hakima illallah, la ilaha illallah, la malika illallah, la ilaha illallah, la malika illallah, la ilaha illallah, la ghayata illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nah, inilah minimal 8 ini kita pahami menjadi tauhidul ibadah, satu-satunya pengibadahan. Itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian potongan dari kalimat tauhid yang berikut adalah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun mubtada, Rasulullah ini khobar. Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Jadi Rasulullah. Ya. Muhammad itu Rasul Allah. Ini menjadi uswatun hasanah, uswah contoh hasanah yang baik. Teladan yang terbaik adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, itu tegak ke atas bagaimana hablum minallah. Ya, kita membuat hubungan kepada Allah. Dan afqian mendatar, hablum minannas. Bagaimana kita membuat ya hubungan kepada sesama manusia, menjadi tauhidul uswah, satu-satunya uswah contoh teladan. Saya kira ini aja yang kita bahas ya. Kita kalau nggak ada pertanyaan ya bagaimana Pak Amri, apakah udah dulu apa masih nunggu yang barangkali yang mau bertanya? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa ada yang mau ditanyakan? Ya bebas ya nanya apa aja, boleh bahasan yang sekarang, boleh yang udah lewat, atau masalah Islam yang terkait dengan akidah yang lain-lain, nggak apa-apa, silakan. Ya, kita diskusi, ya kita ya sedikit banyak ngasal otaknya biar paham betul. Jadi kita beragama Islam ini istiqoni dengan penuh keyakinan, ya. Istiqoni dengan penuh keyakinan, bukan katanya. Oh, hafal sih hafal, tapi nggak tahu apa-apa. Ya. Nah ini juga kita koreksi diri kita. Kita mungkin Al-Fatihah udah hafal dari sejak umur 5 tahun. Nah sekarang udah 55 ya, atau 45 atau 35 atau berapalah yang pakai 5. Apakah kita sudah paham betul yang kita bacakan itu? Ya, untuk mengisi waktu barangkali sambil menunggu teman-teman yang mikir mau nanya apa, ya kita lihatlah surat Al-Fatihah ya. Kita di Al-Fatihah tentunya pertama apabila membaca Quran baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu ada kalimat yang ya, disembunyikan. Jadi ketika kita bilang Bismillah, itu hakikatnya abtadi, aku mulai Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang. Nah lalu kita juga harus selidiki makna yang selanjutnya. Apa itu dimaksud dengan pengasih atau pemurah? Apa itu penyayang? Nah, ini
kita sering mendengar penjelasan yang dimaksud pengasih atau pemurah adalah kasihnya Allah, murahnya Allah di dunia kepada siapa saja, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ya, itu akan semua diberikan oleh Allah dalam kebutuhan hidup ini. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah penyayang. Siapa yang disayang Allah? Yang disayang adalah mereka yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, itu dapat Ar-Rahimnya Allah. Jadi terjemahan yang mudah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ada perbedaan ya antara orang yang berpendapat Bismillah ayat 1 dari surah Al-Fatihah, ada yang bilang bukan ayat. Namun Al-Fatihah sepakat para ulama itu 7 ayat. Kalau Bismillah dianggap 1 ayat, ya maka nanti dari ihdinas siratal mustaqim, dari siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai dhalin, itu panjang, itu 1 ayat. Sedangkan yang menyatakan bahwa Bismillah tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Nanti Bismillah ada di surat lain. Maka ayat 1 adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah nanti ayat 6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya itu ya. Pak Haji, kita lihat ya. Ini mohon maaf ada pertanyaan dari Vivi. Ya. Ada metode yang praktis nggak untuk menghafalkan surat di Al-Quran? Gitu ya. Metode yang praktis. Sekarang yang hafiz sudah banyak sekali orang ya. Mungkin mereka pada ngerti itu bagaimana teori penghafal Quran ya. Dan memang sekolah hafal Quran udah banyak banget sekarang. Beda dengan zaman saya kecil. Ya saya itu terus terang ya, dikit banget hafalannya. Jadi kalau bagaimana metodenya, wah saya juga nggak tahu ya. Barangkali yang biasa dulu itu ya, wama takarror aja, diulang-ulang aja, nanti hafal sendiri ya. Ya begitu. Dan saya lihat cucu saya ini Quran itu nggak ganti ya. Cucu saya yang dihafal Qurannya nggak mau ditukar, harus itu aja. Ya, dan itu udah berarti udah melekat dia gambaran per halaman apa yang dia harus hafal. Itu antara lain ya. Kalau metodenya saya lihat jadi ulang-ulang aja baca sama mereka. Ya, dan itu memang atau di pesantren dari murid kita teman Quran ya, itu nggak ada tuh hafal Quran. Jadi mereka yang jelas pagi itu hafal Quran sampai lohor. Nanti sore baru sekolah gitu, ya. Nah itu aja. Nah, mereka itu kelihatannya nggak pakai teori-teori lain lagi, ya, hafalin aja gitu. Ya mungkin kalau ada yang lain tahu, lebih tahu teori menghafal yang lebih bagus, ya bisa kita contoh. Kalau nggak ya gitu aja lah. Yang jelas kalau kita berulang kali baca, insya Allah ya hafal. Ya. Nah kalau saya lihat di televisi itu ada si ibu-ibu itu, dia bilang anaknya 7 semua hafal Quran. Kenapa? Ya. Karena tiap hari itu menghafalkan sayat-sayat itu. Lama-lama ya umur 9 tahun, 12 tahun itu udah hafal Quran. Ya. Jadi dan itu memang tidak dituntut dalam Islam ini. Kita punya hafalan meskipun tidak seluruh Al-Quran. Ya, ingat Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ya, nggak dituntut menghafal semua. Yang dituntut kita kalau kita tuh sholat, punyalah hafalan kita. Ya, saya jawab alam. Itu jawaban saya, mungkin nggak puas ya. Ya nanti nanya lagi. Nah, kita lihat lagi sekarang terjemahan Al-Fatihah tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, al itu al ya. Alhamdulillah. Ya, makanya di terjemahan Quran pakai segala. Segala kan bahasa Arabnya kullu ya, tapi ini nggak pakai kullu. Lalu ada segala puji. Jadi dikatakan al itu al istighraqil jinsi, segala macam pujian. Lillah, ini huruf jar milik Allah. Ya, kemudian Rob itu sifat dari Allah. Jadi
Ilahi Robbi, ya, senada, ya, namanya itu majrur, ya. Majrur ada huruf lam, li, Allahnya i, Robbinya Robbi, ya. Kemudian Rabbil alamina, Rabbi mudhof, al alamina mudhof ilaih. Ya, kita udah hafal terjemahan dari kecil. Nah sekarang insya Allah kita bukan hanya hafal, paham. Mengapa menjadi kata segala puji? Sebab ada alnya disebut al istighraqil jins, al yang menyatakan keseluruhan pujian. Nanti para guru akidah itu menjelaskan kok bagi segala puji apa aja. Puji pertama, ya, makhluk terhadap makhluk, ya, kemudian kedua puji makhluk terhadap Allah, 3 puji Allah terhadap makhluk, 4 puji Allah terhadap Allah. Empat itu lillah, untuk Allah. Ya, kita manusia yang nggak kebagian apa-apa, kita kan yang diciptakan, sehingga bagaimanapun kita bagusnya itu Allah yang menghendaki, sehingga menjadi lillahi, disebut linya, lamnya alhamdulillah, alnya al istighraqil jinsi, segala macam pujian yang 4 tadi, ya. Itu semua milik Allah. Meskipun wah kita nih pinter, wah si X itu pinter banget, pertanyaan siapa yang bikin dia pinter? Allah. Nah jadi sebetulnya kita memuji si X itu hakikatnya muji kepada Allah. Itulah alhamdulillah. Kemudian ayat berikut, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Mengapa Ar-Rahmani? Nah, asalnya kan Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Nah, karena ini menyifati lillahi, ya. Nah, Allahnya itu berbaris kasroh, nah, ikut dia kasroh Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ya. Ya, kasroh itu majrur, ya. Majrur dia ada huruf jarli tadi. Jadi bukan Ar-Rahmanu, Ar-Rahmani. Dan Ar-Rahimu Ar-Rahimi, yang menjadi sifat dari lillahi Allah, ya. Disifati lagi satu lagi, maliki. Ya, ada 2 bacaan, maliki dan maliki. Kalau maliki yang menguasai, yaumi ad-dini, malik mudhof, yaumi mudhof ilaih, yaumi mudhof, ad-dini mudhof ilaih. Jadi kita lihat ini harokatnya kasroh semua, ya. Kalau maliki itu kasrohnya karena dia terkait dengan lillahi. Yaumi kasrohnya karena terkait dengan maliki. Ad-dini kasrohnya terkait dengan yaumi. Jadi maliki yang dini, ya. Maliki yang menguasai atau maliki yang memiliki, yaumiddin hari pembalasan. Di Al-Fatihah ini, ya, pembagian dari pemaknaan keseluruhan dibagi 3. Yang pertama untuk Allah, ya, pemaknaan untuk Allah. Yang kedua, ya, antara Allah dan manusia. Dan yang ketiga untuk manusia. Jadi kalau kita baca dari Bismillah katakan sampai Malik Yaumiddin, ini semua kita serahkan kepada Allah. Begitu kita baca surat kelima, ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka asalnya anta, engkau, ente bahasa Betawinya, ya, anta. Karena dia di sini berfungsi sebagai maf'ul, jadi bentuk anta menjadi iyyaka, ya. Nah kalau kita kaji sorofnya, ya, huwa menjadi iyyahu, huma iyyahuma, dan terusnya. Anta iyyaka. Kalau saya anak iya ya, nahnu iyana. Ya, itu adalah bentuk maf'ul, ya, dari domir tadi, kata ganti orang. Domir itu personal pronoun, kata ganti orang, ya. Jadi iyyaka asalnya anta. Jadi iyyaka na'budu, ya, betulnya ini urutannya betul na'budu iyyaka. Tapi kenapa iyyaka didulukan? Stressing, ya. Kenapa ini? Penekanan. Sehingga terjemahan pada katahannya nggak ada hanya yang di sini. Jadi karena dia diletakkan di depan, stressing, ya, ditekankan penekanan pada engkau, sehingga supaya terasa engkaunya benar-benar, maka pakai hanya engkaulah na'budu yang kami sembah.
wa dan iyyaka hanya engkaulah, nasta'inu hanya kepada engkau nasta'inu kami mohon pertolongan. Ya, nasta'inu asal kata awana, kemudian ista'ana, ya tambah ista. Ya, kalau kita belajar nahwu shorof, tambahan ista itu artinya permohonan, mohon. Ista'ana mohon tolong, ista'aza mohon dilindungi, ya, itu ya. Kata-kata ista ini kalau nahnu nasta'in, huwa yasta'inu, huma yasta'inani, ya. Ya, ana asta'inu, nahnu nasta'inu, gitu ya tasrifnya. Uraian dari wahumahum yang mohona dan sampai ana nahnu. Iya kah? Maka pakai hanya kepada engkau Allah na'budu kami beribadah, kami sembah. Wa dan iya kah hanya kepada Mulah nasta'inu kami mohon pertolongan. Nah inilah mabaina Rob wal abad, antara Rob Tuhan dan abad hamba. Ya, di sini perbedaan, yaitu hamba menyembah, ya, Allah memberikan pertolongan. Nah mana doa? Nah ini yang part ketiga ini, part 3-nya ya. Bagian ketiga dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ada yahdi, ya, hidayatan. Nah, fi'il amarnya ihdi, ya, tunjukilah. Kalau ada memberi petunjuk, yahdi tidak ya petunjuk, ihdi tunjukilah, berilah petunjuk. Nah kepada kami, naknya maf'ul bi, objek pertama, nah yang kedua as-sirat, jalan, ini objek kedua, ya. Jadilah tunjuk kami jalan. Nah al-mustaqimah ini sifat dari as-sirat. Jadi berilah tunjuk pada kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Nah lalu penjelasan dari jalan yang lurus ini yaitu siratal ladzina, sirat jalan allazina untuk orang-orang yang an'amta, ya engkau beri nikmat, ya an'amah dia memberi nikmat, an'amta engkau beri nikmat, ya. Alaihim atas mereka. Sini siapa mereka? Ya mereka yang minta tadi, ya. Ghairi bukan jalan orang-orang yang panjangnya. Al-maghdub, ghadab itu marah. Al-maghdub yang dimarahi, yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Wa dan la bukan pula ad-dallin yang sesat. Dol sesat. Kita kenal dolalah kesesatan. Ad-dallin yang sesat. Nah inilah pemaknaan dari surat Al-Fatihah. Insya Allah tiap hari kita baca minimal berapa kali ya semalamnya? 17 ya. 17 kali. Kalau sekarang umur kita udah 30 ya. 30 kurang 10 berarti 20 tahun. Kalau sekian hari kali 5 kali kita baca tiap hari, ya, kali 17 kali kita baca tiap hari, ya nah, mungkin maknanya udah mantap sekali. Kalau belum mantap, mari kita mantapkan. Ya, sekiranya itu tambahan ya untuk isi waktu. Iya Pak Haji. Tanya ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Haji. Ya, kalau orang yang meninggalkan sholat atau mengganggu orang sholat padahal sudah balik, bagaimana hukumnya jika dibahas dari segi akidahnya? Nah gitu ya. Iya. Coba sih kita lihat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu asalnya udah balik nih ya, balik dan sehat ya, itu dipertanyakan ente muslim enggak? Sebab rukun Islam ada 5. Satu ya syahadat. Yang kedua apa syahadat? Mendirikan sholat. Jadi kalau nggak mendirikan sholat, ya dia nggak termasuk anggota itu, ya itu. Ya. Kira itu mesti dikasih tahu. Itu anggota muslim apa enggak? Mungkin enggak kali ya. Dia malu, ya. Lihat tetangga yang muslim, dia masih merasa muslim, namanya muslim lagi. Ya, tapi dia nggak anggota itu, ya. Udah out of circle ya, di luar lingkaran. Kalau yang mengganggu, ya udah 2 macam ya, mengganggu sengaja dan mengganggu tidak sengaja. Atau ada orang lagi sholat, kita matek-matek peti, kan terganggu, tapi kita tidak mengganggu, dia terganggu. Atau sengaja, ya berdosa lah yang sengaja ya. Berbuat salah sengaja itu pasti dosa, dan orang itu masih waras otaknya, kecuali yang nggak waras ya. Itu aja, maka kita nasihatin kalau ada teman kita, keluarga kita, diajak ngaji ya. Silakan bertanya apa saja yang hari
Sabtu ini yang bisa saya jawab itu ya. Mungkin nggak kelihatan jadi nggak malu-malu jawabnya ya. Kalau kelihatan malu-malu, oh yang nanya siapa nih? Kalau dikit sekarang nggak kelihatan yang nanya siapa, itu nggak malu ya. Nah, hanya itu jawaban itu ya, kita bisa berikan yang standar-standarnya karena nggak malu. Begitulah. Jadi orang yang nggak sholat ya dosa. Ya kecuali ada uzur syar'i ya yang ganggu dosa. Kecuali nggak sengaja. Wow, begitu Pak Bri. Makasih Pak Haji. Ada lagi yang mau bertanya? Ya surat tambahan, barangkali sholat itu kan gampang. Sholat, oh Pak saya nggak hafal-hafal. Nggak usah hafal. Yang penting kita begitu. Wudhu kan gampang. Wudhu cuman bahasa-bahasain aja berapa? 4 anggota ya. Bahasain 4 anggota beres ya. Tutup aurat gampang. Ya sholat. Ya nggak bisa bahasa Arab. Nggak usah pakai usolli. Saya mau sholat asar 4 rakaat. Allahu Akbar. Maka Allah Akbar bisa ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian iftitah nggak hafal-hafal. Ya mungkin agak butek aja otaknya. Nggak usah baca iftitah. Nah, Fatihah dah, Al-Fatihah usah nggak hafal sih. Ya anak TK udah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maknanya belum tahu nggak apa-apa. Ya tingkat pertama. Yang semua dolin kan hafal. Terus yang lain-lain tuh bacaan nggak tahu, asal tunggang tungging bahasa Betawi ya. Untuk ruku begini, tungging, itidal, tegak lurus, kemudian sujud, tengkurap, ya, kemudian duduk antara sujud. Nggak usah baca, bungkem aja, boleh. Apa untuk sholat tuh nggak susah. Orang bilang sholat tuh susah, mungkin ngajar sholat susah. Kalau sholat nggak susah, ya. Sholat itu sebisanya dan bacaan yang wajib cuman Allahu Akbar jangan diganti, Al-Fatihah jangan diganti. Nanti at-tahiyatul assalamualaikum kan ikut kata tuh ya. Masa itu nggak bisa ya, itu aja. Kalau yang mau pasti bisa. Yang jelas hati kita ini kita Allah. Hati-hati akan instruksi pada otak. Nunduk kepada Allah. Ada otak, iya deh. Otak instruksikan pada alat-alat ya, pada organ. Kaki, jalan tangan, apa segala macam. Instruksi dari otak bergeraklah semua. Udah sholat ya, insya Allah begitu Pak Bri ya. Ada lagi? Ya Pak Haji, ini ada lagi Pak Haji. Ini kan sekarang masih pandemi, walaupun udah banyak tempat yang dibuka ya, termasuk masjid. Iya. Nah, ada pertanyaan, karena masih takut, boleh nggak kalau sholatnya itu dijamak di rumah karena lagi kerja dalam kurung? Boleh nggak Pak Haji kayak gitu kira-kira? Iya. Yang pertama saya balik di rumah sholat, boleh aja, ya. Nah itu memang untuk sholat berjamaah ke masjid itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunat muakkad dan sebagainya, ya. Jadi boleh sholat di rumah sendirian. Sekarang jamaah, yang mana yang boleh dijamaah? Prinsip jamaah ialah ada keadaan darurat. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, nanti yang bisa dijamaah adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, subuh sendiri. Karena kita nggak ada ilat, nggak ada alasan untuk menjamak, ya benar Nabi begitu pernah juga, tapi itu mungkin untuk contoh aja. Nah saya katakan ya kita malu lah, ya kita masa waktu ada kok kita jamak sholatnya, ya untuk zuhur kalau perlu kita kebut, ya antara wudhu dengan sholat 5 menit kelar. Boleh, gitu kayak tadi tuh, ya, yang pokok-pokok aja, yang lohor 5 menit, asar 5 menit, maghrib bisa, ya subuh kan udah tenang ya. Nah jadi jangan sampai kita mengabaikan sholat, sebab awalu ma yuhasabul abdu yaumul qiyamah sholatuhu. Ya, yang pertama dihisab sholat, malu kita, ya ngeri kita, ya kalau kita sempat kita bisa lalu kita nggak kerjain. Ya, yang lain aja bisa kita kerjain, masa sholat doang kagak. Dan itu manfaatnya kalau udah kita pelajari lebih dalam, insya Allah nanti sampai ke sana nih kalau kita ngaji panjang ya. Lewat akidah kita bahas itu fikih, ya apa sih faidah sholat buat tubuh kita. Jangankan sholat, zikir buat tubuh itu buat tubuh, artinya lahiriah itu ada manfaatnya secara benar dan
baik ya. Jadi kita anjurkan kalau teman-teman yang masih agak berat sholat, ya mungkin sekarang masih berat, dibikin yang ringan ya. Yang penting sholat jangan ditinggal. Itu Pak. Terima kasih Pak Haji. Ini ada lagi Pak Haji, mau nanya bagaimana caranya mendakwahi orang yang keras hati dan keras kepala. Iya. Iya. Dari itu susah dakwah, susah di situ. Keras hati, keras kepala. Gini aja ya, ajak belajar bersama. Ya, belajar bersama, baca Quran dan belajar artinya, terjemahannya. Nah, nanti suatu ketika kita ambilin ayat-ayat yang terkait dengan amaliyah, kayak sholat tadi dan sebagainya. Ya, dia nggak usah lembut hati sama kita, lembut hatilah sama yang menciptakan hati, sama Allah. Ya. Nah, insya Allah itu kita juga doain, mudah-mudahan temanku ini, aku dan temanku hatinya lembut, jangan kaku. Nah, itu aja. Insya Allah nanti bisa ya. Kalau dia masih sehat, pikirannya, ya mau lah orang ya sholat doang kalau mau. Ngapain sih sama Allah kita kok marahan, kaku banget ya. Allah yang menciptakan kita dan segalanya. Maka itu, nah inilah ngaji akidah antara lain ke sana itu, supaya hati kita ini lembut ya. Bagaimana kita lembut sama Allah kita baik, sama teman kita baik ya. Hablum minallah dan hablum minanas ya. Nah ini memang di dalam masa sekarang ini ada penyakit ya. Di sini kan ada kita lihat ya, la waliyah illallah, nggak ada pelindung kecuali Allah. Kita minta perlindungan pada Allah ya, dari apapun yang terjadi, bahwa ada pandemi ini itu ya, yang mencelakakan itu banyak ya. Ya, corona dan sebagainya itu memang itu mencelakakan buat kita. Nah, kita di samping secara lahiriah kita ada usaha, misalnya melindungkan diri dan gitu, kita berdoa dan berusaha, itu aja ya. Jadi kita juga lihat orang yang di daerah pandemi tapi dia nggak kena, atau sebaliknya yang tidak di daerah pandemi dia kena. Jadi tetap semua kita katakan ya, la qadirah illallah, kecuali ya tidak ada yang memutuskan kecuali Allah ya. Nah ini kajian akidah bisa ke sana langsung ya, memperkuat hati kita sehingga kita ini nggak sembarangan dan mempunyai pendirian. Semua pendirian kita ini diatur ya oleh Islam. Bahwa Islamlah satu-satunya jalan yang benar, jangan sampai kita ngikut yang lain. Wow. Gitu Pak Amri. Makasih Pak Haji. Ini ada pertanyaan lagi Pak Haji. Mau nanya bagaimana kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kadang-kadang tuh dalam sholat suatu barang yang hilang bisa ingat di dalam sholat gitu Pak Haji. Jadi mungkin tadi rakaat berapa atau dalam gerakan apa tiba-tiba keinget sesuatu yang tidak harusnya diingat dalam sholat. Itu bagaimana Pak Haji supaya kita bisa lebih khusyuk? Itu kalau nanya nggak bisa khusyuk, sama saya juga begitu, susah ya. Susah itu khusyuk. Tapi bagaimana kita usahakan supaya khusyuk, usahakan ya paling nggak nilainya jangan sampai 3 lah. Nah 5, 6, 7 ya. Untuk 9 susah ya. Dalam kalau di SD kan kita nilai itu anak 10 betul semua, 9 bagus, 8 bagus, 7 bagus, 6 ya, 5,5 udah bagus lah. Jangan di bawah 4 itu aja, yang penting kita kerjain. Nah tentu untuk mengarah ke sana ya, kita dari material sholatnya kita agak ngertilah artinya bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Jadi bahasa kasarnya nggak mabok kita ya. Yang kedua, kita itu kerjain segala sesuatu itu dengan ya perlahan-lahan, tertib, teratur. Waktu wudhunya juga ya bahasa Betawi, jangan kecapak-kecepek gitu ya. Yang asal basah. Ya apa dulu nih? Yang 4 itu dikenain air yang bagus, ya, muka, tangan, kepala, kaki yang bagus kenanya. Atau yang biasa kita kerjain kan dengan sunnahnya itu cuci tangan, kumur-kumur, hidung, muka. Nah itu diusahakan
diusahakan agak lambat biar kena dengan bagus ya. Nah, terus apalagi bisa doanya, nggak doa nggak apa-apa, sunnah ya. Nah kemudian pakaiannya yang bener gitu ya, yang satu pengen pakai celana yang ketat. Celana ketat kan ada tuh teman-teman kita lihat kalau Jumatan ini, aduh saya kadang sedih ya. Ya saya di belakang lihat teman kita di depan ini pakai celana ketat, aduh ntar susah itu untuk sujud. Makanya yang gampang kan pakai sarung ya, walaupun pakai celana yang longgar lah supaya semua gerakan kita ini nggak terhambat oleh pakaian kita. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini nggak buru-buru kita nikmatin itu, nikmati ya, kita bertakbir Allahu Akbar. Padahal nggak angkat tangan nggak apa-apa itu. Angkat tangan kita supaya nikmat. Nah, kita sedang sholat ya. Allahu Akbar. Sedekap nggak apa-apa itu, sah itu salatnya. Tapi biar nikmat kita sedekap ya. Tangan kiri dalam, kanan di luar gitu ya, di dada ya. Ya, ada yang di atas dada ya silakan aja ya. Ada yang temen jangan sampai di bawah pusar ya, kelihatannya nggak bagus ya. Sampai pusar lah, dari mulai atas dada sampai pusar itu yang bebas yang mana ya. Karena ala sodri, ala atas sodri dada ya, di dada itu ya. Nah, kemudian orangnya nanti ya, kita letaknya gerakannya bagus pelan-pelan, nah, bacaan lambat-lambat. Kemudian juga kalau berjamaah itu bisa menopang silakan. Tapi kalau berjamaah malah mengganggu ya udah aja sendiri aja kan sah sholat ya. Jamaah ini makanya ada yang bilang fardu kifayah ya, ada yang bilang sunnah aja. Ya, kita ambil yang sunnah berjamaah ya. Kalau memang itu akan menguntungkan sholat kita, jadi khusyuk, jadi bagus, oh go ahead, silakan. Kalau enggak apa boleh buat ya alone aja sendiri aja ya. Begitu pendapat saya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Karena waktu sudah jam 10:30, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, sekalian mau menyampaikan unek-unek nih ya. Unek-unek kan boleh. Ya, apa tuh? Selama ini kan sholat ya, kalau saya mungkin ya baru hari aja lah ya masalah ini Pak Haji ya. Jadi kepengen kayak orang-orang gitu ya, kalau ngedengar-dengar kajian itu khusyuk sholat. Iya. Saya mulai pertama melaksanakan sholat sampai sekarang udah uzur mau game kita nih. Di mana sih khusyuknya itu saya belum pernah nemu Pak Haji. Sampai kemarin nih ya dapat juga saya kajian. Jadi sesungguhnya kita sholat itu seperti yang Pak Haji bilang tadi, bahwa kita itu cari enaknya kan gitu ya. Iya. Nah kalau bisa apa yang kita bacakan itu kita mengerti. Iya. Sampai ada salah satu ustadz yang kemarin ini saya dengar bahwa sesungguhnya kita membaca surat itu berkomunikasi dengan Allah. Betul. Dan di situ kan nanti akan timbul kekhusyuan kita. Iya. Saya coba banyak Fatihah itu, mulai dari bacaan basmalah sampai terakhir itu adalah kita komunikasi dengan Allah kita. Iya betul. Sampai katanya pada ayat ke-5 itu disebutkan kita bisa pada saat itu kita jeda, kemudian kita meminta kepada Allah. Apa ya Din? Karena Allah itu katanya maha pengasih, maha menolong. Itulah kita ini. Tapi begitu saya cobain itu malah saya blank itu. Ini tadi berapa keberapa itu? Nah, bagaimana kira-kira menyikapi yang enak benar Pak Haji ya? Ya saya berarti Pak Haji tadi udah jelaskan gitu, sulit untuk kita mencapai satu khusyuk yang maksimal ya Pak Haji ya. Iya. Insya Allah ya. Ini siapa namanya? Pak Dedi. Pak Dedi. Di mana rumahnya? Saya di Priuk Pak. Oh iya. Oh yang dulu pernah ngomong ya. Iya begini ya Pak Dedi ya. Sholat ini emang kita dituntutnya khusyuk. Tapi itu kan sulit. Kalau dia mulai Allah Akbar, Assalamualaikum itu sulit ya. Makanya ya kita yang penting kita tempuh cara-caranya aja. Hasilnya selain Allah. Cara untuk khusyuk kita udah tempuh. Bagaimana itu? Tadi wudu, beres
pakaian, tutup aurat beres, tempat berdirinya beres, bacaannya beres. Nah, masalah nanti sampai di mana nilai khusyuknya, Allah. Nah, cuma kita berusaha memang mengetahuilah makna yang kita baca, ya. Tentu ya boleh semua, tapi ya mungkin banyak orang termasuk saya nggak bisa semua ayat kita artikan. Ya, yang Fatihah aja dah, Fatihah atau Qul huwallahu ahad yang mudah itu kita hafalin, itu kita baca dengan penuh makna, ya itu udah bisa membantu kita khusyuk. Tapi itu pun nggak bisa 100%, 70 dah, 70%, ya. Begitu kita baca Qul huwallahu ahad, pasti ada di hati kita. Begitu lam yalid wa lam yulad udah ngawur, ya nggak apa-apa lah, ya. Ya ibarat ini anak kucing yang berkeliaran, ya kita mau taruh di sini, di jalan jauh tarik lagi, jalan lagi tarik lagi. Yang jelas intinya kita masih ada pada kerangka sholat, ya. Ya nggak usah dipaksain lah, ya. Nanti daripada kita paksain, kita bingung mikirin, ya. Yang kita ya tentu ya ini cara saya, mungkin yang lebih bagus ada lagi ya. Ya yang saya ini paling kita berusaha memaknai apa yang kita baca. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Kan itu di hati kita. Buat saya sih nggak perlu jeda, langsung aja, ya. So, itu ihdinas siratal mustaqim dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Kita nggak usah pakai dijeda, langsung aja bacanya, ya. Ya ilmu kita baca Quran kan nggak ada sakta, jeda nggak ada, ya. Langsung aja, insya Allah begitu. Ya sekali lagi, buat saya sendiri untuk khusyuk dalam artian full itu sulit, ya. Yang jelas pertanyaan, saya mau nggak sholat? Mau. Itu aja pertanyaan pertama, ya. Bisa nggak sholat? Insya Allah bisa. Nah, lalu kita fasihkan di lidah kita, membaca sebaik-baiknya, ya. Kemudian kita berusaha mengetahui maknanya, ya, dari yang wajib-wajib terutama itu dulu. Insya Allah begitu. Itu yang bisa saya jawab. Jangan dipaksakan banget, ya. Oke. Makasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pertanyaan terakhir Pak Haji. Ya. Bener nggak sih kalau anak yang sudah besar, mungkin maksudnya sudah balik ya, atau sudah berumah tangga, tidak usah atau tidak perlu kita suruh sholat lagi karena dosanya sudah bukan dosa orang tuanya lagi. Ini kira-kira gimana Pak Haji? Iya. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, ini juga susah juga jawabnya, ya. Jadi kalau itu anak kita, keluarga kita, tetap kita mempunyai kewajiban, ya, karena ada rasa sayang kita untuk mengingatkan. Kalau dia tetap nggak mau, ya kan kita lihat kalau sejarah itu banyak orang yang ya, orang tuanya Muslim, anaknya nggak Muslim dan sebagainya, atau dibalik, ya. Itu kewajiban kita hanya berusaha. Hasil Allah lah yang menentukan, ya. Itu kita bisa pakai tuh di bahasa orang lain, man proposes and God disposes, ya. Kita hanya berusaha, ya. Hasil dari sono. Yang jelas kita jangan marah kalau orang menolak. Yang diajak sholat, masa aku disolat, kamu sholat aja sendiri, ya kita jangan marah. Besok ajakin lagi, gitu, ya. Yang jelas kita berusaha, hati kita jangan sampai marah, yang ajak jalan terus. Dan mungkin dia yang belum terbiasa dari kecil. Kalau yang terbiasa itu malah nggak sholat, rasanya berhutang itu, ya. Itu apa boleh buat karena udah gede, jadi hatinya udah liar. Nah mungkin ajak ngaji kayak gini. Jadi kalau dia mau bertanya, ya itu berarti sudah ada keinginan, ya, untuk tahu, untuk bisa menjadi pegangan. Itu ya Allah, ya. Gitu Pak. Iya Pak Haji. Pak Haji ini ada yang nambah Pak Haji. Masih mau nanya lagi. Bagaimana hukumnya? Ini nyebrang Pak Haji. Ini mengenai penggunaan harta. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menyalahgunakan harta suami tanpa sepengetahuan suaminya? Istri menggunakan harta suami di luar pengetahuan suami. Iya begitu Pak Haji. Gitu. Ya kita lihat batas-batasnya.
kalau suaminya itu nggak kasih uang belanja, padahal di kantongnya ada, ya itu si istri berhak ngambil ala kadar sesuai dengan kebutuhan belanja. Ya, tapi jangan dihabisin, ya tetap suami hak dia kan itu, dia yang tanggung jawab. Cuma si istri itu boleh ngambil ya sebanyak yang dia butuhkan, ya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau di luar itu, nah itu nanti bisa jadi dosa oleh harta siapapun. Kita selewengkan, kita yang menyelewengkan itu berdosa. Begitu Pak, insya Allah. Ya. Makasih Pak Haji. Atau dibawa aja dah, kemana ke guru itu, tolong Pak nih terangin gini-gini nih. Ya, dengan kalimat-kalimat yang lain kita ambil, nanti Pak Guru yang menjelasin bagaimana menggunakan harta yang benar. Begitu Pak, insya Allah. Baik Pak Haji. Baik Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji untuk kajian hari ini. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan lagi kajian-kajian ini di kemudian hari. Dan insya Allah kita bisa istiqomah mengikuti kajian ini sampai dengan sejauh yang kita mampu dan Allah berikan izin kepada kita semua. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.